Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estina Kula Putri dari kelas PTKC Angkatan 2020 di Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan materi hardware komputer dengan dosen pengampu Dr. Mustar Ramada SPD MT. Hardware memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama perangkat keras komputer, kedua perangkat keras input atau output, ketiga proses pada perakhiran komputer. Yang pertama, perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Perangkat keras dan perangkat lunak memiliki batasan yang akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan OBM. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yaitu bagian yang non-material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi dan program-program. Perangkat lunak akan diinstalasikan ke dalam komputer melalui keyboard dan mouse. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama, unit pemrosesan sentral atau CPU atau perangkat keras prosesor. Kedua, memori RAM dan RAM. Ketiga, input atau output. Dalam sistem komputasi yang dikenal banyak sekali hardware, maka masalah ini kita batasi dengan pada personal komputer saja. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit, input device, dan output device. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu yang pertama prosesor, kedua motherboard atau mainboard, ketiga RAM atau random access memory, keempat VGA atau video graphic array card, kelima hard disk drive atau HDD, enam floppy disk drive atau VDD, tujuh CD-ROM atau DVD-ROM drive, 8 keyboard adapter, 9 sound card dan speaker, 10 power supply dan UPS, dan 11 casing. Kedua, perangkat keras input atau output. Yang pertama, prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Istilah yang lebih umum prosesor kadangkala digunakan untuk menunjuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket tunggal. Kedua, motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout
sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Berdasarkan form factor yang digunakan, protokol dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu IPX atau Advanced Technology diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984 dan non-IPX. 8. Network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan niche atau network interface card, LAN atau local area network card, dan network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. 9. Sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Berikut logo produsen sound card dan speaker yang cukup terkenal di Indonesia. 10. Power supply dan PS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. UPS ini sangat berguna bagi penggunaan komputer karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. 11. Keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Keyboard memuat tombol-tombol penting, yaitu yang pertama tombol penulisan huruf, tombol enter untuk mengeksekusi sebuah action, tombol H atau escape untuk membatalkan sebuah action, tombol fungsi khusus F1 sampai F12, tombol penulisan angka, tombol kontrol sistem operasi. Keyboard dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2 atau PS2. Dalam memilih keyboard, Anda harus melihat konektor yang disediakan oleh motherboard, apakah serial atau PS2. 12. Yaitu mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya, alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Mouse dikenal dua jenis, yaitu yang pertama keyboard serial dan keyboard PS2. Saat ini mouse berkembang tidak menggunakan bola untuk menggerakkan pointer, tetapi menggunakan teknologi optik yang berwujud sinar infrared. Optik akan menangkap bayangan benda yang berada di bawah mouse dan menampilkannya dalam bentuk gerakan pointer saat mouse digerakkan. 13. Scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja, tidak harus ada dalam sebuah PC. 15. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube
dan monitor yang menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display. Tahapan proses pada perakitan komputer yaitu penyiapan motherboard, memasang prosesor, memasang heatsink, memasang modul memori, memasang motherboard pada casing, memasang power supply, memasang kabel motherboard dan casing, memasang drive, memasang card adapter, dan penyelesaian akhir. Ketiga, proses pada perakitan komputer. Pertama, penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Kedua, memasang prosesor. Pertama, prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Kedua, tentukan posisi pin pertama pada prosesor dan soket prosesor di motherboard umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga atau lekukan. 3. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. 4. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dahulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. 5. Turunkan kembali tuas pengunci. Pertama, jenis slot. Pasang penyangga atau bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. Kedua, masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Ketiga, selipkan card prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Ketiga, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa celip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. 4. Memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SCMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk jenis modul yaitu jenis SCMM, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. 3. Dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Kedua, jenis DIMM dan RIMM. Yang pertama, cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara, sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Kedua, rebahkan kait pengunci pada ujung slot.
Ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. 4. Kaitkan pengunci secara otomatis. Mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. 5. Memasang motorbox pada casing. Motorbox dipasang ke casing dengan sekerup dan dudukan atau standoff. Cara pemasangannya yaitu: tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Pada dudukan logam atau plastik pada tray casing, sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motorbox. Tempatkan motorbox pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motorbox. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Pasang bingkai port E0 atau shell pada motorbox jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motorbox pada casing dan kunci dengan skrup. 6. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya: masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup pengunci. Hubungkan konektor power dari power supply ke motorbox. Konektor power jenis ITX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ITX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dan konektor power motorbox. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. 7. Memasang kabel motorbox dan casing. Yaitu pertama, setelah motorbox terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel Ethernet pada motorbox dan panel dengan casing. Kedua, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motorbox. Pasang kabel ID untuk pada konektor ID primary dan secondary pada motorbox. Untuk motorbox non-ITX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motorbox. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Pada bagian belakang casing, terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis sound. Memasang kabel motorbox dan casing. Pertama, setelah motorbox terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel Ethernet pada motorbox dan panel dengan casing. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motorbox. 3. Pasang kabel ID untuk pada konektor ID primary dan secondary pada motorboard. Untuk motorboard non-ITX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motorboard. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci pelat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka card konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motorbox. Hubungkan kabel konektor dari switch di
panel dengan casing, LED, speaker internal dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. 8. Memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW atau DFD sama, yaitu copot pelet penutup B drive, masukkan drive dari depan B dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper drive, sesuaikan posisi lubang sekrup di drive dan casing lalu pasang sekrup penahan drive, hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. Ulangi langkah yang pertama sampai keempat. Bila kabel ID terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Konektor ID secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Sambungkan kabel port dari satu daya ke masing-masing drive. 9. Memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound network, modern, dan CC adapter. Cara memasangnya yaitu pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Pasang sekrup penahan card ke casing. Hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. 10. Penyelesaian akhir. Pertama, pasang penutup casing dengan menggeser. 2. Sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. 3. Pasang konektor monitor ke port video card. 4. Pasang konektor kabel telepon ke port modern bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial atau tergantung jenis mouse. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. 9. Pengujian. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS yaitu: pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Kedua, program Watch dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terjadi kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program pause. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sekuensi pada BIOS. Masukkan disketi atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.